Tiada batas, tiada ragu, di sini kita saling bertemu. Jalin informasi, eratkan rasa, podcast obsesi untuk kita semua. Rabain obrolan, langkah bersama. Di setiap detik kita berbagi cara, berbagi cari pengalaman hingga harapan. Podcast kami jalan untuk semua. Mari bergabung, dengarkan cerita, obrolan singkat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Obsasi Rabain, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat datang di podcast Obsasi Rabain. Hari ini kita akan membahas seputar kesehatan, informasi kesehatan, edukasi, inovasi, dan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Saya Ceni yang akan menemani sahabat Obsasi Rabain, dimanapun Anda berada, dalam beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas topik yang penting, yang sangat dekat dengan kesehatan kita, yaitu kesehatan mata. Dengan tema yang spesial di Hari Kesehatan Mata Dunia tahun ini, sayangi mata anak kita. Sahabat Obsasi Rabain, dimanapun Anda berada, anak-anak adalah aset masa depan. Dan kesehatan mata mereka tentunya sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang serta prestasi di sekolah. Untuk membahas lebih lanjut mengenai penyakit-penyakit yang umum ditemui pada penyakit mata, serta bagaimana cara mendapatkan layanan di poliklinik mata kami di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, saya sudah bersama narasumber kita hari ini, seorang dokter spesialis mata senior di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, yaitu Pak Dokter Mas Agus Muhammad Yani, spesialis mata. Selamat datang Pak Dokter. Terima kasih sudah hadir di podcast Obsasi Rabain hari ini. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ngobrol nih Pak, lebih jauh, kami minta Bapak Dokter ini, yang senior ini memperkenalkan diri dan memberikan sedikit gambaran tentang peran Pak Dokter ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Silakan Bapak. Baik, terima kasih pada Ibu Ceni. Saya bertugas di Morainim ini hampir sudah 24 tahun. Wow, luar biasa. Mulai dari rumah sakit lama, Iya. tahun 2001 sampai 2005 di rumah sakit lama, dan rumah sakit baru yang saat Sekarang ini, ya. dari 26 sampai sekarang. Wow. Jadi pengalaman di rumah sakit ini dulu saya sendirian dokter mata dengan fasilitas yang minim sekali. Seadanya Pak ya? Ya, jadi apa-apa yang kita kerjakan itu banyak kita bawa sendiri. Bawa sendiri. Jadi alhamdulillah semenjak kita pindah di rumah sakit baru ini, Iya. perkembangan fasilitas mata itu sudah mulai berguyur sampai lengkap sekarang ini. Lengkap Dan sekarang, alhamdulillah sudah mulai lengkap lah, cukup lah untuk standar kita di daerah. Untuk kelas B kelas Pak B. ya? Iya. Nah, Jadi unggulannya apa itu Pak? Mata itu Pak, yang sekarang sudah lengkap itu Pak? fasilitas yang sekarang ini kita sudah punya Pico, dan kemudian insya Allah 1 bulan lagi kita sudah retina. Wow. Dokter yang kita sedang sekolah ini berapa minggu lagi atau sebulan lagi insya Allah kembali lagi sini dengan memberikan pelayanan bagian retina. Nah, ini yang bagian yang lebih sulit karena ini bagian-bagian yang di belakang bola mata dan bagian-bagian yang sangat halus dan berefek kepada faktor penglihatan dan kerusakan mata. Luar biasa ya Pak ya? Ya. Cuma ada di Rumah Sakit Rabain, sahabat Obsasi Rabain. Baik, kita ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah kami simpulkan, pertanyaan dari masyarakat melalui Instagram kami, Obsasi Rabain. Salah satunya adalah, apa saja nih Pak penyakit mata yang sering ditemukan pada umumnya dan pada anak-anak?
Kalau anak-anak yang kebanyakan itu ya, kalau pengalaman kita di rumah sakit ya, itu kelainan refraksi. Nah, misalnya minus, silinder. Kedua, infeksi. Ketiga itu yang paling sering itu alergi. Keempat itu biasanya mata lelah. Mata lelah atau astenopia. Yang kelima itu mata malas atau amblyopia. Sudah lelah, malas ya Pak ya? Lain, matanya. Itu amblyopia ya, itu mata yang tidak punya kemampuan maksimal untuk lihat. Baik nih, kalau misalnya rabun jauh pada anak itu Pak, bagaimana cara pencegahannya Pak ya? Ya, untuk mencegah itu kita harus tahu dulu ya perkembangan mata. Perkembangan mata itu maksimal itu 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Ya, memang waktu-waktu yang sangat prasekolah. Jadi anak-anak TK itu sudah bisa kita pantau sebenarnya. Anak-anak yang sering mengeluh melihat jauh, papan tulis, penglihatannya sudah kabur, nonton TV yang maunya dekat sekali, itu sudah kita curigai. Apalagi matanya mengedipkan, memicingkan ya, kalau melihat sesuatu yang agak jauh, ya itu udah tanda-tandanya. Nah, kemudian ya harusnya kita harus screening, harus bawa periksa. Nah, yang jadi hambatan sering pertama itu anak belum tahu abjad, huruf. Yang kedua orang tuanya yang biasanya kalau di kita ya, di kita ini sulit sekali kalau membawa anaknya kelainan refraksi untuk pakai. Tapi banyak juga yang mau. Tapi ada juga yang nggak mau anaknya dipastikan kacamata. Nah, ini yang kita yang agak sulit, yang penyuluhannya yang lebih intens, lebih harus Pak ya. Lebih harus, dan berikan penyuluhan. Nah, kalau anak-anak yang sudah sekolah mulai 6-7 tahun dia sudah tahu, enak kita memeriksanya. Apalagi cara pemeriksaan anak-anak lebih rumit. Anak-anak kadang-kadang cengeng, nangis, nggak mau ngomong. Kalau diperiksa udah takut duluan. Nah, ini yang lebih sulit. Jadi metode-metode periksa kita juga kan macam-macam. Yang ada di Snellen chart kita itu ada di ruangan Pak ya. Gambar-gambar yang menarik untuk anak-anak kita peragakan gitu. Itu bisa sebenarnya, walaupun anak-anak itu belum tahu abjad ataupun angka. Jadi harusnya screening dan harus peran serta orang tua untuk membawanya untuk diperiksa. Itu kali. Ada faktor genetik nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya? Ya, orang tua yang mempunyai kelainan refraksi lebih cenderung anaknya kena. Ya, lebih besar untuk kena. Namun kebiasaan setiap harinya Pak ya yang berpengaruh Pak ya. Pengaruh-pengaruh apalagi yang sekarang gadget Pak ya. Ya, pengaruh-pengaruh ya ponsel, komputer, televisi, ya. Apalagi kita sering memberikan anak-anak di bawah 6 tahun itu HP ya, ponsel sudah diberikan. Jadi kita kadang-kadang memberikan suatu hal yang memberatkan untuk anak bagi matanya ya. Jadi kalau penglihatan yang terus-menerus dekat, apalagi posisinya salah, cara mainnya, objek yang lihat terlalu dekat dan halus, kemudian penerangan yang tidak cukup. Posisi badan yang tidak baik, misalnya sambil guling-guling, sambil miring. Nah, ini yang lebih mempersulit. Kira-kira kapan Pak waktunya yang tepat untuk diajak memeriksa kesehatan matanya kalau anak-anak itu Pak? Untuk anak-anak harusnya lebih cepat. Seharusnya lebih cepat, secepatnya. Yang itu yang kita yang takutkan pada anak-anak itu lambatan untuk memberikan koreksi kacamatanya. Karena apa? Kalau terlambat bagi anak-anak, itu yang kita sering temukan itu mata malas, amblyopia kalau di medisnya ya. Maksudnya mata malas bukan orangnya yang malas. Ya. Matanya itu tidak mempunyai kemampuan maksimal walaupun anatomi matanya itu normal. Jadi misalnya dia hanya cuma lihat
10%, ya batas itulah. Oh. Padahal maksimal normal 100%, 100%. 6/6 misalnya ya. Oh. Atau Jadi 20, cukup 20. melihat sebegitu ya Pak ya? Iya, dan ini kan harus taatnya dan membutuhkan waktu dan kerjasama di dalam keluarga untuk penanganan. Edukasi ya Pak ya? Iya. Benar-benar berpengaruh ya Pak ya. Artinya Iya. setiap ada keluhan yang di awal harus segera ya Pak ya, segera Iya, betul. dibawa ya Pak ya. Terus kira-kira ini orang tuanya harus melakukan apa Pak jika anak mengalami penglihatan rambut jauh itu Pak? Di rumah misalnya dengan edukasi yang kurang, pengetahuan orang tuanya juga kurang misalnya Pak. Apa yang harus dilakukan pertama sekali Pak? Ya pertama kita mengetahui dulu tanda-tandanya. Biasanya kan anak-anak kecil itu hobi kan nonton, main dekat terus. Dan HP Kalau Pak ya? melihat jauh menonton TV maunya depan TV. Oh itu ya Pak ya? Iya. Depan Itu orang kita kan biasanya maunya marah aja. Ibu orang tua ya. Kalau lihat anaknya. Cara menyampaikannya Pak ya? Iya, padahal itu sudah tanda-tanda anak itu mau melihat objek yang jauh yang itu jauh tapi dekat. tidak jelas, jadi dia mau mendekat. Ya. Apalagi dia tanda-tandanya matanya kalau melihat sesuatu itu micing. Micing kan itulah sudah tanda-tanda. Oh, itu tanda. Kemudian harusnya orang tua harus segera memisahkan tempat yang kompeten. Nah, kira-kira gadget itu bagaimana ini apa yang membuatnya sangat memperburuk Pak kesehatan mata itu, gadget itu Pak, untuk anak-anak itu Pak? Gadget itu sebenarnya kalau teratur dan baik cara edukasi mainnya, nah, tidak begitu berbahayanya. Tapi kalau mainnya berjam-jam tanpa istirahat, jadi kita itu membutuhkan waktu, misalnya main setengah jam, ya istirahatlah dulu 10-15 menit, dan dikompensasikan melihat jauh. Jangan waktu istirahat nonton TV. Sudah main gadget, nonton dulu, TV, keluar ya Pak ya. Main komputer, nah itu tambah beban. Nanti main lagi. Atau misalnya kita main sejam, luangkanlah waktu untuk setengah jam. Kemudian main itu juga tidak boleh dalam posisi gelap. Lampu gelap, jadi mainnya lampu terang. Ini malah anak-anak mati lampunya Pak. Ya, apalagi posisinya guling. Tiduran Pak ya. Bagusnya dia posisinya lurus. Nah, jadi itu yang bikin. Jadi diistirahatkan dulu Pak ya. Sudah main gadget, istirahatkan dulu matanya, terus keluar lihat pemandangan yang lain dulu ya Pak ya. Kemudian ya gizinya harus dibalansi juga. Makanan ya. Jadi asupan di tubuhnya harus yang baik ya gitu, yang cukup vitamin-vitamin mineral. Kalau yang tadi Pak mata malas tadi Pak, kira-kira apa sih Pak tindakan yang bisa diambil untuk masalah mata malas tadi Pak? Tindakan pertama ya harus secepatnya untuk diperiksa. Kemudian kalau sudah dapat semaksimal mungkin yang sudah didapat, kita kasihkan kacamatanya. Cukuplah dulu itu kasihkan. Nah, untuk melatih supaya otaknya dapat dapat bekerja. Jadi dapat refleks, dapat penglihatan rangsangan, penglihatannya berkembang gitu. Misal tadi, kalau misalnya 20%, 30%, maksimal itulah, ya kasihkan. Sambil biasanya macam-macam ya terapi tambahannya. Ada yang menutup matanya satu persatu. Misal mata kanan dulu yang ditutup sehari itu 1 jam saja. Oh itu untuk melihat kalau mata malas tadi ya Pak? Untuk merangsangnya. Oh untuk merangsang. Misal mata kanan ditutup 1 jam. Kemudian nanti kiri pula yang ditutup, yang kanan dibuka. 1 jam tuh Pak? 1 jam saja, jangan lama-lama. Dan kemudian waktu kita aktivitas. Jadi jangan waktu tidur. Untuk apa kalau tidur? Jadi 1 jam selama berapa hari atau berapa bulan. Nanti kontrol lagi. Itu untuk merangsang untuk refleks penglihatannya. Kalau anak-anak umur berapa biasanya Pak mata malas itu Pak? Mata malas itu biasanya kan
5 tahun ke atas. Oh, 5 Sesuai tahun ke dengan atas. perkembangan dari penglihatan. Perkembangan penglihatan itu 0 sampai 5 atau 6 tahun. Nah, saat itu biasanya kadang-kadang anak-anak sebenarnya sudah ada kelainan refraksi tapi lambat dikasih. Nah, misalnya datang pada usia 10 tahun, padahal usia 6 tahun sudah kacamata. Nah, ini yang sering membuat mata tuh malas atau amblyopia di medis. Secara umumnya mata malas itu apa sih Pak yang bisa disampaikan ke sahabat obsesi Rabain? Mata malas itu, supaya kita gampang menangkapnya Pak, mata malas itu. Mata malas itu mata yang tidak mempunyai kemampuan maksimal. Oh, mata. Jadi tidak mempunyai kemampuan maksimal untuk yang seharusnya melihat. Normal 100%. Pandangan tadi Pak ya? Dianya kurang. Secara koreksi tidak maksimal dan anatomi matanya normal. Oh, itu. Kalau dianya matanya ada kerusakan wajar, dianya kurang. Tapi ini normal semua. Nah, jadi ini kadang-kadang yang membuat kita bagi orang tua ini perlu waspada. Jadi di 5 tahun ke atas ya Pak ya? Gimana? 5 tahun ke atas ya Pak ya? Mata malas tadi Pak ya? Iya, kebanyakan gitu. 5 tahun dia lambat dalam koreksi kacamata. Nah, kalau yang itu Pak, strabismus mata juling itu Pak? Mata juling itu ya biasanya kerusakan sarafnya. Oh, itu kerusakan sarafnya. Kalau mata malas tadi belum terjadi kerusakan. Tidak ada kerusakan apa-apa, anatomi matanya baik. Cuma malas matanya untuk membuka secara maksimal ya. Secara yang normal tadi 100% Pak ya. Ya. Nah, kalau yang mata juling ini strabismus ada posisi matanya tidak posisi normal, tidak simetris. Matanya tidak ya, bisa melirik ke kanan, bisa melirik ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Atau ada lagi itu yang berputar matanya, nistagmus namanya. Oh, itu ya Pak? Iya, ada itu baru benar-benar ada kerusakan refraksi Pak ya? Biasanya kalau nistagmus, biasanya kerusakan ada di otak. Gitu, ya. Nah, saraf sentral. Dan yang susah kalau nistagmus. Itu biasanya kalau strabismus bisa diatasi pakai kacamata khusus tak Pak? Jawab pertama, kalau dia ada kelainan refraksi dan yang ini, bisa ya Pak dikasih, ya? kemudian diperbaiki dengan bisa operatif. Ya Pak ya? Oh bisa. Ya, jadi tindakannya tindakan koreksi, pengobatan, kemudian tindakan operatif. Operatif ya operasi. Artinya walaupun matanya juling, tetap ada bisa untuk terapi ya Pak ya? Untuk pengobatan tadi Pak ya? Bagusnya gitu, kalau secepatnya. Bisa kalau anak-anak tadi bisa juga jadi mata malas ya, kalau juling didiami. Ya, faktor-faktornya bisa ada dengan juling. Terus ya Pak ya? Ya. Posisinya ya. Oke nih, selanjutnya sahabat obsesi Rabain, kita kembali ke pertanyaan seputar katarak nih Pak. Kalau katarak bisa menyerang anak-anak juga nggak Pak? Bisa. Oh, bisa ya Pak? Ya, itu namanya katarak kongenital atau katarak juvenile. Oh, itu ya. Tidak mesti pada orang tua ya Pak ya? Iya. Kirain tadi asumsinya katarak selalu di orang tua. Nah, ini yang juga yang tadi bisa jadi penyebab amblyopia kalau lambat atau tidak punya kemampuan sama sekali. Ada kembali jadi mata malas ya. Iya, ini lebih rumit lagi kalau yang mata dari lahir ya, keturunan atau kongenital. Iya. Ceritain dong Pak tentang katarak itu Pak di rumah sakit kita Pak. Ya, harusnya tahu dulu ya katarak itu apa. Iya. Katarak itu ya lensa. Lensa ini yang ini ya, lensa. Boleh Pak ke ini Pak. Di tengah ini. Oh iya. Ini lensa, harusnya kan bening, jernih, dia keruh. Iya. Jadi katarak itu kekeruhan pada lensa. Iya. Kekeruhan pada lensa. Jadi kekeruhan ini bisa oleh karena. Coba sini Pak, aku lihat Pak. Kekeruhan ini bisa oleh karena ini faktor degeneratif, ya. Faktor degeneratif maksudnya faktor usia tua, mulai, kemudian faktor itu tadi ya, faktor genetik yang mulai daripada usia muda atau dari lahir, kemudian bisa juga faktor infeksi. Atau trauma. Jadi orang-orang yang kecelakaan, trauma, benturan, nah ini lebih cepat katarak. Kemudian orang-orang yang terlalu sering exposure
kena matahari. Ya, di Itu kita ya, kan Pak, ya, banyak, katarak. kebanyakan mereka itu petani-petani kebanyakan ya. Nggak pakai topi, dari pagi sampai sore di sawah misalnya atau di kebun yang panas. Jadi kadang-kadang ini yang lebih mempermudah untuk terjadinya katarak. Kemudian pemakaian obat sembarangan. Pemakaian obat-obat sembarangan, ya, apalagi steroid ya, steroid yang cukup lama, baik obat tetes mata atau topikal maupun yang oral. Jadi orang-orang yang sering makan steroid, misalnya ada penyakit tertentu yang sering pakai steroid, nah ini lebih cepat untuk terjadi katarak. Dan ini tidak menjurus ke umur. Jadi apapun, misalnya kalau dia usia muda sering pakai itu, pakai steroid, jadi lebih cepat untuk jadi katarak. Dan katarak di kita ya cukup banyak. Iya, Pak ya? Ya, cukup banyak. Rata-rata ya sepertiga di kita ini kan cukup banyak. Apalagi kan kunjungan kita dari daerah-daerah lain juga banyak. Jadi cukup signifikan untuk katarak. Untuk katarak ya, Pak ya. Dan kelihatan untuk tahu katarak itu biasanya kan bergejala, tidak langsung katarak. Biasanya pasien mengeluh kelihatannya seperti ada asap-asap, kabur. Kemudian kadang-kadang penglihatannya mudah berubah jadi silinder, ya. Kemudian seperti ada kembar, seperti ada bayang-bayang, seperti ada benda-benda yang mengikuti sesuai dengan lirikannya. Kalau dia ke kanan, lirikannya mengikuti ke kanan. Asapnya tadi, Pak ya? Ya, ke kiri. Ya, yang kekeruan itu. Bentuk kekeruannya juga dilihat. Kadang-kadang kekeruan yang tidak penuh, tapi di tengah itu juga kadang-kadang ganggu penglihatan. Apalagi kalau dianya kekeruan lensanya penuh, total. Itu nggak bisa lagi dia melihat. Ya. Dan tingkat-tingkatan kekeruannya ini macam-macam. Ya. Jadi kalau di kita itu ada tingkatan 1 sampai 5. Jadi tingkatan 1 itu ringan, yang 5 itu berat. Jadi kalau berat itu udah wajib itu operasi. Ya, tindakan terakhir Pak ya, operasi ya Pak ya? Iya, nggak boleh takut. Sekarang sudah cepat sekali, tidak lagi makan waktu, kemudian masa penyembuhannya cepat. Ya. Kosnya juga lebih ringan dibandingkan kalau yang lama dulu dijahit. Jadi masa-masa rawatnya lebih lama kalau dulu Pak ya? Iya, kalau dulu kan dijahit hampir sebulan 2 bulan itu dulu. Itu ya Pak ya? Nah, kalau sekarang lebih cepat sekali. Banyak ya Pak ya perubahannya Pak ya? Iya, dan ya otomatis ya. Jadi kos bagi pasien, bagi kita juga kan berkurang. Iya. Kos untuk pengeluaran pasien ya. Iya. Mondar-mandir untuk berobatnya itu. Tentu bisa menggunakan BPJS ya Pak ya? Ya, BPJS, tenaga kerja, BPJS, pegawai negeri, kemudian BPJS umum ya Pak, daerah, semua bisa ya Pak ya? Diterima ya Pak ya. Kita lakukan semua itu. Jadi kalau misalnya datang sudah dengan ada gangguan penglihatan seperti terasap-asap, kita ambil rujukan ke Paskes, bawa ke sini ya Pak ya, diperiksa sama Pak Dokter Yani, baru diketahui atau ada atau tidaknya katarak tadi ya Pak ya. Tetap bisa menggunakan BPJS ya Pak ya. Iya. Ada sharing pengalaman Pak yang bisa dibagikan sama sahabat usaha Sirabain Pak? Cerita tentang pengalaman Bapak dulu atau sekarang tentang penyakit mata ini Pak? Ada yang berkesan sepanjang Bapak bekerja? Ya kalau kesan ya banyak sekali ya. Kalau mulai dari nggak ada sarana ya Pak ya? Sarana, kemudian juga kadang-kadang dulu ya begitu apa ya, komunikasi kan belum berjalan banget. Ya kadang dulu orang daftar sakit apa, sakit mata.
langsung dibuat ke poli mata. Poli mata. Jadi pas kita pisah, sakit apa matanya, apa ngeluh matanya. Ini nah kaki saya, mata kaki, loh bukan kita. Mata kaki lain, bukan di bagian kita. Ini kadang-kadang yang bikin kita lucu ya juga ada. Kemudian yang kita, kalau menarik itu kalau kejadian yang trauma ya. Begitu jelek sekali misalnya bojok melupas kelopak mata, pipi, dahi yang sudah menganga, pas dilakukan operatif begitu bagus, rasanya senang sekali itu. Dan juga pasien merasa tertolong, apalagi keluarga pasien biasanya ngeri sekali melihat waktu saat masuk ya. Nah, ada satu yang saya penyuluhan yang masih masyarakat masih lakukan gitu ya, yang kurang baik bagi untuk mata. Masyarakat masih menggunakan air sirih, air sirih untuk mencuci mata. Oh iya, jangan ya, jangan. Jadi kalau nggak steril itu nggak boleh. Ya untuk mata itu ada 2 syarat. Syarat untuk pengobatan mata itu pertama steril. Steril itu tidak ada kuman, tidak ada bakteri, tidak ada jamur, ya, tidak ada virus. Kedua, pH-nya harus sesuai dengan pH mata. pH mata, air pH mata itu kisarannya 7 sampai 7,4. Jadi ya gimana masyarakat tahu kalau pH-nya gitu. Biasanya kan kalau buat sendiri air itu nggak dimasak, dicelup aja. pH-nya kan biasanya rata-rata asam. Remes-remes dan sirihnya Pak. Iya. Ada macam-macam yang remes-remes air. Ada yang pakai garam, ada yang asin, dan lucu lagi ada yang urin. Ya, wah. Itu dulu Pak ya. Ya. Jadi hal-hal yang begitu kalau dulu ya. Sekarang lah mulai berkurang. Tapi yang masih ada tuh air sirih ya Pak ya. Air sirih yang banyak. Jadi sering benana pasien itu. Oh itu ya Pak. Dan kalau faktornya biasanya jamur. Jamur untuk pengobatan mata itu sangat bandel ya. Susah sekali itu. Jadi pengobatannya sistemik, oral, topikal, injeksi. Ya, kalau gagal ya dibuang kadang-kadang sampai mata. Matanya. Iya. Jadi hal-hal yang negatif itu ya mestinya masyarakat sudah banyak tahu lah. Kalau dulu saya sering penyuluhan ke masyarakat tapi nggak tahu. Masyarakat juga masih sering mati itu. Masih tetap dipakai. Jadi hal-hal yang begitu masih mereka lakukan. Karena mitosnya di lapangan setelah di itu matanya lebih terang. Enggak juga. Padahal efeknya tadi Pak ya, bisa buat jamur. Dipengaruhi orang lain, kadang tetangganya atau orang tuanya, cuci aja dengan air sirih. Nah, nurut lagi. Nah, itu kita yang harus kita rubah ya Pak ya. Kita rubah itu edukasinya. Baik, artinya kalau kita di rumah, anak-anak sudah mulai nonton TV tapi mendekat, kita waspada untuk rabun jauh ya Pak ya. Kalau mata yang sambil tiduran harusnya penglihatannya luas atau matanya mulai ke juli, strabismus, itu takutnya di mata lelah tadi ya Pak ya. Baik. Sayangi mata anak kita benar-benar mengingatkan kita semua pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini. Jadi, apa itu? Sudah terbaca kami. Ada pertanyaan dari Instagram, apa itu? Jadi sahabat obsesi Rabain, jangan tunggu sampai masalah mata anak itu menjadi serius ya Pak ya. Segera lakukan pemeriksaan rutin dan ajari mereka kebiasaan atau cara yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Termasuk yang tadi Pak ya, jangan pakai air sirih ya Pak ya. Sahabat obsesi Rabain yang ingin mendapatkan layanan kesehatan mata anak dan keluarga, segera ke Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Kami siap melayani dengan tenaga profesional, yang sebentar lagi yang pertama ya Pak ya. Bertambah lagi, orangnya lama tapi ilmunya yang terbaru Pak ya. Dengan fasilitas yang lengkap. Jangan lupa
layanan BPJS Kesehatan juga tersedia untuk berbagai tindakan di poliklinik mata kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Obsasi Rabain. Terima kasih Bapak Dokter sebagai narasumber. Terima kasih tim Humas, terima kasih tim PKRS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Paling enak kita bertamasya, tamasyanya naik kereta. Sampai jumpa di podcast Obsasi berikutnya, tetap jaga kesehatan mata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiada batas, tiada ragu, di sini kita saling bertemu, jalin informasi, eratkan rasa, podcast Obsasi untuk kita semua. Rabain obrolan, langkah bersama, di setiap detik kita berbagi cara pengalaman hingga harapan. Podcast kami jalan untuk semua. Mari bergabung, dengarkan cerita, obrolan singkat untuk kita semua. Dengan penuh cinta dan semangat baru, di dunia podcast kita maju.